Ya, mana yang lainnya? Silakan depan kamera. Kita akan segera mulai, insyaallah. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas Ustaz, jelas. Jelas Ustaz. Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kelas Rabu malam ini yang telah bergabung. Sebelumnya saya ingin kembali mohon maaf di pekan kemarin belum bisa maksimal. Qadarullah ada kendala dari sinyal, ya, jadi belum bisa maksimal. Tapi semoga insya Allah kita akan mengejar ketertinggalan kita pada pekan kemarin yang enggak efektif itu. Oke. Malam ini insya Allah akan kita ulas kembali apa yang telah disampaikan pada pekan yang lalu dengan sedikit percepatan, ya, dan tidak terlalu merinci, tapi insya Allah mewakilkan apa yang telah dibahas pekan lalu. Oke. Pertama saya ingin seperti yang sudah saya kirim ya di grup tentang tasydid, saya ingin menekankan tentang perkara tasydid ini. Oke. Jadi tasydid itu aslinya adalah dua huruf. Oke. Tasydid, ya, huruf yang berharokat tasydid yang seperti huruf W itu aslinya adalah dua huruf. Huruf yang pertama dia berharokat sukun, sedangkan huruf yang kedua dia mempunyai harokat, entah itu fathah, entah itu kasroh ataupun dhammah. Oke. Itu aslinya tasydid. Bisa kita ambil contoh yang telah saya cantumkan adalah dhalla. Oke. Dhalla. Nah, aslinya itu dia bo bertemu dengan lam sukun. Oke. Bo bertemu dengan lam yang sukun, bol, kemudian ada lam berharokat fathah setelahnya. Maka kita gabungkan jadi dhalla. Oke, dhalla. Ini hakikat aslinya huruf bertasydid. Contoh yang lain misalnya di surah Al-Lahab ayat pertama, tabbat, oke? Tabbat. Ba-nya memiliki tasydid. Yang aslinya adalah tab, ya. Ta fathah ketemu dengan ba yang sukun, tab. Kemudian bat, ya. Ba berharokat fathah ketemu dengan tak sukun. Tabbat, oke? Tabbat. Dan bagaimana membaca tasydid ini adalah dengan kita tekankan dulu, ya. Fokuskan dalam penekanan huruf yang pertamanya yang berharokat sukun itu, ya. Maka misalnya tadi dhalla, dhal, kita tahan untuk sesaat. Oke. Dhal kita tahan untuk sesaat, baru kita fathahkan lam yang setelahnya. Dhalla, dhalla. Ya, jangan bola gitu. Seakan-akan nggak ada huruf yang bersukun itu. Oke? Tapi kita tahan terlebih dahulu. Bola, tabat, tabat, ya, tidak tabat, tabat itu hilang. Kalau seperti itu tasydidnya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian ada pengkhususan, ya, ada sifat khusus untuk nun dan mim yang bertasydid, ya. Semua huruf berharokat tasydid pada umumnya dia hanya perlu ditekan sesaat kemudian baru dikasih harokat. Tapi untuk nun dan mim yang bertasydid maka ada sifat khusus yaitu ghunnah, ya. Ghunnah artinya adalah dengung, yaitu kita tahan dulu, ya. Kita tahan dulu sepanjang dua harokat. Oke. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Contohnya inna, ya. Inna, inna, ya. Kalau huruf yang lain selain nun dan mim itu hanya dhalla, dhalla, sebentar saja.
Tapi untuk nun dan mim kita lebih lama sedikit. Inna, oke. Mungkin kalau dalam metode yang sempat saya spill pada pertemuan kemarin itu, yang biasa dipakai untuk anak-anak adalah dengan yang ummi, ya. Ummi, dia diayun, ya. Diayun sepanjang sama 2 harokat juga. Inna, dan ini memang saya lihat banyak memudahkan, terutama untuk anak-anak dalam melafalkan tasydid, ya, yang bentuk gunnah ketika nun atau mim ini. Oke? Maka mungkin untuk mempermudah bisa juga dipraktekkan dengan menggunakan metode ini, ya. Saya belum begitu hafal apa nama metodenya, tapi bisa kita praktekkan misalnya tadi ya, inna, ummi, oke? Kita coba contoh tasydid ini, ya, gunnah ini pada ayat Al-Qur'an. Kita mulai dengan nun yang bertasydid, contohnya ada di surah Al-Insyirah, ya, bisa kita lihat di contoh. Inna ma'al usri yusra. Oke. Inna ma'al usri yusra. Kita coba dengan metode yang untuk anak-anak tadi. Inna ma'al usri yusra. Oke. Terasa di situ lebih lama penahanannya dibandingkan selain huruf nun. Oke. Mungkin kita praktekkan bersama, ya, bisa sambil dicontohkan latihan masing-masing sebelum nanti saya tunjuk. Oke, saya contohkan 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Saya ulang. Inna ma'al usri yusra. Ya, ingat jangan terlalu panjang, hanya 2 harokat saja. Oke, silakan Imam bisa dicontohkan. Inna ma'al usri yusra. Afwan, suaranya belum keluar. Afwan, sepertinya ada kendala ya di mikrofon. Belum ada suara yang keluar. Qadarullah. Afwan ya. Sepertinya memang ada kendala ya di mikrofonnya. Sampai saat ini belum terdengar ada suara yang keluar. Oke. Kita lanjut dulu ya. Semoga Allah mudahkan dalam mikrofonnya ini. Kita lanjut ke Hasad dulu. Silakan Hasad, bisa dicoba. Inna ma'al usri yusra. Oke, bagus. Bisa diulang lagi? Inna ma'al usri yusra. Oke, Masya Allah. Ya. Dari ini saya misalnya suruh ulang 2 kali itu belum bukan berarti ada kesalahan pada pelafalan yang pertama. Tapi saya juga ingin melihat jika sudah bagus, apakah istiqomah sudah tahu yang benarnya, atau misalnya dia masih kurang konsisten dan masih berubah-ubah. Oke. Tapi Ahasa tadi Masya Allah sudah oke. Silakan Aharis, bisa dicoba. Inna ma'al usri yusra. Oke, sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. Masya Allah, oke. Sudah bagus juga. Sekarang Akh Yusuf, silakan. Inna ma'al usri yusra. Ya, Afwan, posisi mulut bisa diperlihatkan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Oke, penahanannya sudah bagus. Masya Allah. Bagaimana Ah Imam? Apakah sudah bisa mikrofonnya? Tes. Terdengar, Alhamdulillah Ustaz? sudah. Sudah. Oke. Silakan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna ma'al usri yusra. Nah, ini masih kurang lama tempo penahanannya itu. Oke. Selama 2 rokat. Inna ma'a. Oke. Silakan. Inna ma'al usri yusra. Bisa lebih lama lagi. Oke. Jangan terburu-buru. Tahan saja. Inna ma'al usri yusra. Oke, bagus yang terakhir. Bisa dicoba lagi. Inna ma'al usri yusra. Oke, Masya Allah. Yang terakhir sudah bagus ya. Tinggal konsistenkan saja. Oke, sudah tahu yang benarnya tadi. Jadi tidak perlu terburu-buru memang dalam melafalkan gunnah ini. Karena gunnah memang sifatnya adalah ditahan. Oke, maka tahanlah untuk sesaat, baru kemudian kita baca yang harokat fathahnya. Kemudian contohnya dalam huruf mim, contohnya yang tertera juga yang sudah saya tulis di surah Ad-Duha ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh huruf bertasydid juga. Tapi bisa diperhatikan bahwa ketika huruf mim yang bertasydid, maka dia ditahannya lebih lama dibandingkan rabbika ya, yang di situ ba bertasydid, kemudian fahaddits yang di situ adalah dal yang bertasydid juga. Oke. Saya contohkan 2 kali. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Bisa dilihat perbedaannya ketika huruf mim yang bertasydid dengan dal dan ba yang bertasydid. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Jadi usahakan berbeda ya. Dal dan ba dia bukan gunnah, hanya tasydid biasa, maka dibacanya pun tidak terlalu tertahan sebagaimana mim atau nun. Oke. Silakan Asad bisa dicoba. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah, bagus. Bisa diulang sekali lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah, bagus ya. Harap istiqomah dalam kebaikan ini. Haris, silakan dicoba. وأما بنعمة ربك فحدث. Oke, Masya Allah. Diulang sekali lagi. وأما بنعمة ربك فحدث. Oke. Karena Haris ini temponya lambat, maka agak dipanjangkan lagi ketika mimnya ini. Oke. Agak dipanjangkan lagi. Wa amma. Oke. Karena temponya lambat. Silakan. وأما بنعمة ربك فحدث. Oke, Masya Allah, bagus ya. Silakan, Akh Yusuf, selanjutnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, sekali lagi. Sudah bagus tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, Masya Allah, sudah oke. Terakhir, Imam, silakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, bagus. Sekali lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini untuk tempo yang cukup cepat ini, sedang ini sudah oke. Tapi coba menggunakan tempo yang lambat, ya, biar tahu apakah
masih tertahannya itu sempurna atau kurang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, ini lebih lambat maka lebih panjangkan juga ya tempo harokat dalam gunnahnya itu. Wa amma bi ni'mati. Silakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, sudah cukup, masya Allah. Dan ya untuk apa gunnah ini metode yang saya pikir oke juga untuk mengukur lamanya gunnah ini adalah dengan diayunkan. Oke, diayunkan. Seperti halnya kita dalam membaca mat tabi'i juga yang 2 harokat. Oke. Jadi semua mat yang 2 harokat, kemudian semua bacaan dengung yang 2 harokat, maka ada kemudahan ya bagi saya sendiri terkhususnya dengan membacanya itu di ayun. Oke, kalau mungkin ada yang tahu metode ummi ya. Metode ummi itu dibacanya mengajarkan pembacaan mat atau panjang yang 2 harokat ada dengan di ayun. Contohnya di lafaz ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bisa kita lihat. A'udzu. Ya, ini dibaca 2 harokat mat tabi'i tapi dia di ayun untuk memudahkan anak ya, ini biasanya metode ummi itu untuk anak. Untuk memudahkan anak atau pelajar Al-Qur'an untuk membaca memanjangkan matnya itu. Oke? Sama tadi juga. Ya, ditahan di ayun. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, ini hanya metode saja untuk memudahkan. Jika antum menemukan yang lebih mudah ataupun memang sudah menurut antum sudah bisa tanpa menggunakan metode ayun-ayun seperti ini, maka tidak ada masalah. Oke. Kemudian saya kira tentang tasydid ini sudah jelas ya. Dan tentang gunnah juga sudah jelas. Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait gunnah dan tasydid ini sebelum kita lanjut? Ada? Oke. Jika tidak ada, maka mari kita lanjut ke makharijul huruf. Oke. Makharijul huruf yang asas, yang paling dasar, kita telah belajar ada 5. Yang pertama adalah, yang bisa dibuka catatan yang lamanya, al-jauf atau rongga mulut. Ya. Kemudian yang kedua ada al-halqu atau tenggorokan. Yang ketiga ada al-lisanu atau lidah. Yang keempat ada asy-syafatani atau kedua bibir, dan yang kelima ada namanya al-khaysyumu atau rongga hidung. Pertama, al-jauf. Kita telah belajar bahwa al-jauf adalah tempat keluarnya huruf-huruf mad. Oke, tempat keluarnya huruf-huruf mad. Huruf mad ada 3. Yang pertama alif ya, yang sebelumnya harokat fathah, kemudian ada ya sukun yang sebelumnya harokat kasroh, dan yang ketiga ada waw sukun yang sebelumnya huruf berharokat dhammah. Oke. Ketika memanjangkan ini semuanya keluar dari al-jauf atau rongga hidung. Dan di sini dibaca dengan menjernihkan rongga mulut ya. Menjernihkan rongga mulut kita tanpa ada hambatan atau di situ misalnya ada anggota mulut lain yang ikut campur. Oke. Contoh nuhiha. Oke, ini semua huruf mad ada di sini. Nuhiha ya. Semua mad dibaca dengan jelas tanpa di situ adanya dengung dari hidung. Jangan sampai kita baca dengan
nuhiha, ya. Di situ ada dengung. Dan ini adalah kesalahan. Karena huruf mat dia tanpa ikut campurnya khayshum atau rongga hidung. Ya, hanya dengan rongga mulut saja. Nuhiha, ha, ya, jelas semuanya. Itu untuk makhraj dari al-jauf, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan kemarin saya sudah membahas di video tentang al-halqu, ya. Al-halqu, makhraj dari tenggorokan. Tenggorokan kita sudah bahas terbagi menjadi 3, oke? Terbagi menjadi 3. Yang pertama tenggorokan bagian bawah, kemudian tenggorokan bagian tengah, dan yang ketiga terakhir tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian bawah darinya keluar 2 huruf, yaitu apa? Hamzah dan ha. Ya. Keluar hamzah dan ha dari tenggorokan yang paling bawah, bagian paling jauh. Kemudian dari tenggorokan bagian tengah keluar darinya huruf ain dan ha. Oke, dari tengah ain dan ha. Sedangkan dari tenggorokan bagian atas, ya, yang paling dekat dengan rongga mulut keluar darinya huruf ghain dan kha. Keluar ghain dan kha. Seperti itu. Oke. Sekarang kita bahas lebih rinci untuk tenggorokan bagian bawah, ya, yaitu hamzah dan ha. Di situ bisa kita rasakan getarannya. Ya, ketika kita memegang tenggorokan bagian bawah kita, maka terasa getaran ketika a, ya, a dalam harokat apapun itu, hamzah, fathah, a, kemudian kasroh, i, dhammah, u, semua terasa getaran halus di tenggorokan bagian bawah ini. Ya, jika sudah ada getarannya, maka insya Allah sudah benar juga makhraj kita. Oke. Itu untuk hamzah. Kemudian untuk ha, ya. Ha ini ha besar, jangan kita tekan. Oke. Kita boleh memperjelas, kita boleh menjelaskan ha yang besar ini, tapi tidak perlu sampai ditekan. Karena jika terlalu tekan, maka itu juga adalah sebuah kesalahan. Ya, tidak perlu sampai ha. Ha. Oke. Tidak perlu. Cukup ha. Ha. Kemudian ketika kasroh, hi. Ya. Ketika dhammah, hu. Ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa untuk kita merasakan makhraj yang benar itu tidak hanya dengan dari getarannya saja. Oke, kita pegang bagian tenggorokan bawah, kemudian terasa getaran. Iya, memang itu menandakan makhraj yang benar. Tapi juga kita perlu memperhatikan artikulasi kita, ya. Jangan sampai mulut terlalu tertutup sehingga makhrajnya sudah benar tapi artikulasi salah, maka terdengarnya pun akan ada kurang di situ. Oke, akan ada ya, miss, ya, suatu yang kurang tepat di situ. Maka kita harus sinkron antara makhraj dengan artikulasi dan pelafalan dari mulut itu. Oke. Kita coba contoh dalam huruf hamzah. Misalnya qul huwallahu ahad, ya. A. Qul huwallahu ahad. Di situ udah bonus, ya, ada ha, ada hamzahnya juga. Ya, maka bisa kita pegang di sini apakah sudah ada getarannya itu atau malah hilang. Jika sudah ada, insya Allah sudah benar. Qul hu, oke. Tidak perlu terlalu kuat. Qul huwallahu, hu lagi sini ha, maka rasakan getarannya. Ahad, a. Sama makhrajnya dari tenggorokan bagian bawah.
Qul huwallahu ahad. Bisa sambil dilatih ya. Sebelum saya tunjuk. Qul huwallahu ahad. Ahad. Oke. Dan di sini juga ada huruf H yang tipis. Bisa kita bandingkan ketika huwa dan Allahu dengan ketika kita baca ahad. Ya, H tipis dengan H besar, maka di sini akan terasa perbedaannya. Karena H yang tipis tidak keluar dari tenggorokan bagian bawah. Oke. Saya contoh 2 kali, kemudian saya tunjuk. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Oke. Cukup? Silakan Asad bisa dicoba. Qul huwallahu ahad. Qul Bisa diulang sekali lagi. huwallahu ahad. Apa? Sekali lagi bisa? Qul huwallahu ahad. Oke, Masya Allah. H dan Hamzahnya sudah bagus ya. Untuk huruf lain nanti kita bahas di makhraj setelahnya. Tapi Hamzah dan H-nya sudah bagus, Masya Allah. Silakan Haris selanjutnya. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Ya, Masya Allah, sudah jelas juga Hamzah dan H-nya. Kita lanjut, Akh Yusuf, silakan. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi, silakan. Qul huwallahu ahad. Oke. H yang tipisnya masih kurang tipis, oke. Tapi ini insya Allah kita bahasnya di makhraj setelahnya nih, di tenggorokan bagian tengah. Ya, jadi Hamzah dan H-nya sudah oke. Tinggal nanti kita perlu bedakan dengan makhraj yang lainnya. Ya, sampai sekarang sudah nggak apa. Akh Imam, terakhir silakan. Qul huwallahu ahad. Oke, tinggal artikulasinya lebih diperjelas lagi. Silakan diulang. Qul huwallahu ahad. Nah, ketika dhammah ya, pu maka ke depan. Ya, walaupun dia nanti ketemu dengan sukun, tapi saya pernah bilang bahwa makhrajnya itu dikeluarkan sebagaimana mestinya dulu, baru kemudian dikasih harokat. Oke, maka pu. Qul huwallahu ahad. Silakan. Qul huwallahu ahad. Oke, Hamzah dan H-nya sudah oke, bagus, Masya Allah. Sekarang kita lanjut ya. Hamzah dan H ini memang tidak butuh kesulitan kita insya Allah. Karena memang sering kita gunakan di bahasa Indonesia pun. Kemudian lanjut ke makhraj setelahnya. Dari tenggorokan bagian tengah. Ya. Ada huruf apa yang keluar? Huruf Ain dan H. Ya, huruf Ain dan H. Di sini memang orang Indonesia banyak mendapati kesulitan ya. Kesulitan karena huruf H yang tipis dan Ain ini jarang terpakai di percakapan bahasa Indonesia sehari-hari. Oke. Maka butuh kita agak lebih memfokuskan pada hal ini. Ya. Huruf Ain dari tengah tenggorokan itu pernah saya bilang bahwa tanpa adanya ikut campur dari khoisyum atau rongga hidung. Walaupun memang di sini adalah suatu yang rada susah dibilangnya. Saya pun qadarullah belum bisa melafalkan dengan baik ya. Ain yang tanpa keluar dari rongga hidung ini. Tapi nggak apa-apa, kita terus berusaha, terus berlatih ya. Sehingga dengan latihannya ini kita mendapatkan 2 pahala, oke. Latihan maksudnya pahala untuk kita membaca Al-Qur'annya dan juga pahala untuk kita yang berusaha belajarnya dan berusaha berlatihnya itu. Oke, maka kita
berusaha terus, latihan terus, walaupun memang butuh waktu yang lama, belum bisa-bisa, tapi nggak apa-apa. Kita belajar terus, kita latihan terus. Dan minimal untuk ain ini adalah dia berbeda terlebih dahulu dengan a, ya, dengan hamzah. A dan a. Jangan sama dulu, minimal banget. Oke. A dan a. Oke. A dari tengah ya. Tenggorokan bagian tengah. Sedangkan a tadi sudah kita bahas, tenggorokan bagian bawah. Berbeda makhrajnya. Maka jangan kita samakan juga bacaannya. Oke. A ya. A. A. Oke. A. Ai. 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 Kemudian dhamma u. Ya, apa? Saya juga belum sempurna. Tapi minimal tadi ya, berbeda dari hamzah. Oke. Contohnya kita ambil dari surah Al-Humazah. Oke. Yang mana ya? Yang banyak. Nah, ayat kedua ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Oke, ada ain 2 kali. Di situ jangan sampai terdengar hamzah a. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Jangan alladzi jama'a malan wa addadah. Itu berbeda ya. Bisa bahkan merubah arti di situ. Oke, saya contohkan 2 kali lagi, kemudian bisa sambil dilatih, lalu saya suruh baca satu-satu. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Di sini ada dengung yang harus ditahan sepanjang 2 harokat. Oke, jangan lupa untuk juga ditahan. Silakan Ahasad bisa dicoba. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, Masya Allah, bagus. Bisa sekali lagi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Masya Allah, bagus ya. Ainnya saya kira lebih bagus dari saya juga, Masya Allah. Ya. Harap semoga istiqomah. Kemudian silakan Haris setelahnya. الذي جمع مالا وعدده. Ya, ini dengungnya masih kurang tertahan ya. Jama'a malau itu lebih dipanjangkan lagi. Silakan. الذي جمع مالا وعدده. Oke, ini sudah cukup ya dengungnya karena temponya memang cepat. Masya Allah, bagus. Akhi Yusuf, silakan sekarang. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Oke, bisa diulang sekali lagi. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Oke, Masya Allah, bagus. Ya, oke lah maksudnya untuk membedakan hamzah dan ain. Tidak mengapa. Akhi Imam, silakan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Afwan, alladinya agak kepanjangan sedikit. Oke, lebih dari 2 harokat. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Oke, sudah bagus. Masya Allah yang kedua tadi. Oke, berarti sudah ya. Huruf ain ini memang ya tadi cukup challenging bagi kita. Maka kita harus fokus berlatihnya itu lebih daripada huruf-huruf yang lain. Itu ain. Kemudian huruf ha, dia makhrajnya sama kayak ain, oke? Walaupun memang tidak sama persis, oke? Jadi di bahasa Arab ini ya, di bahasa Arab semua itu punya sinonim ya, punya persamaan kata. Tapi tidak ada yang benar-benar sama 100%. Oke? Kayak misalnya tadi,
hamzah dan hamzah dan ha, dia sama makhrajnya dari tenggorokan bagian bawah. Tapi memang berbeda dalam urutannya. Hamzah terlebih dahulu baru ha. Oke, agak atasan dikit. Ya, dikit banget dikit. Oke. Kemudian sama ain dan ha juga, ain terlebih dahulu baru ha. Ya, agak atasannya dikit. Jadi ain kemudian setelahnya ha. Seperti itu. Sama di bahasa Arab pun misalnya gini. Contoh ada mufradat atau kosakata yang itu artinya adalah unta ya. Misalnya ada ibil. Ibil di bahasa Indonesia kan artinya unta. Kemudian naqoh di bahasa Indonesia pun artinya unta. Tapi dia berbeda ya. Walaupun sama-sama unta dia berbeda. Yang ibil dia adalah unta, anak unta, oke? Anak unta. Sedangkan naqoh dia artinya unta betina. Nanti ada lagi jamalun, misalnya jamal. Dia unta jantan seperti itu. Oke, jadi tidak ada yang benar-benar sama 100%. Pasti ada perbedaan walaupun sedikit di situ. Oke. Huruf H ini kita baca dengan tipis. Ya. H. H dan nafasnya itu terdengar. Oke. H. H. Kasroh hi. Hi. Dhammah hu. Hu. Oke, jangan langsung ke depan mulutnya. Hu salah. Tapi dari makhrajnya dulu baru kemudian kita kasih harokat dhammah. Hu. Hu. Oke. Kemudian ketika sukun ah kasih dia panjangin dulu nafasnya. Oke, kasih panjang dulu nafasnya. Jangan langsung ah ya. Hanya benar makhrajnya, tapi dia sifatnya hilang hamzahnya itu. Oke, terasa nafasnya. Bahkan untuk orang yang mendengarnya pun akan terdengar dengan jelas nafasnya itu. Kita contoh di Al-Quran misalnya di surah Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ya, rihlata, oke. Dia kasih nafas panjang dulu. Saya contohkan 2 kali. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Oke. Dan dia jangan sampai terputus ya. Yan rihlata ya, tapi nyambung. Rihlatash shita. Oke. Silakan Ahasad bisa dicoba. Ila fihim. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ya, bisa diulang sekali lagi. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Oke, Masya Allah, bagus hanya. Sudah oke. Lanjut, Haris, silakan bisa dicoba. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Oke, pertama haknya lebih diperjelas nafasnya itu, ya. Tapi haknya itu udah tipis bagus, tinggal dipanjangkan lagi. Kemudian syita itu mad wajib mutasil, maka wajib minimal 4 harokat. Bisa dipanjangkan lagi. Silakan. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Oke, masih haknya kurang panjang. Bisa coba rihlata.
رحلة الشتاء والصيف. Oke, berarti ini mungkin bisa jadi tadi ini ya, karena nafasnya. Ya. Tadi sudah ketika yang terakhir dicoba itu sudah lebih mending. Tapi kemudian soif itu kita panjangkan juga. Ya, soif. Ya, bisa langsung dicoba dari rihlat aja. Rihlat syita, silakan. رحلة الشتاء والصيف. Oke, Masya Allah bagus. Ya, yang terakhir bagus. Memang H ini ya semua huruf yang dari tenggorokan itu rada apa engap kayak memang rada engap untuk ketika kita membaca karena memang di situ keluarnya tenggorokan itu keluarnya ini kan keluar masuknya udara ya oksigen kemudian dengan karbon dioksida seperti itu. Jadi memang agak bikin engap di situ. Tapi nggak apa kita belajar. Silakan Ah Yusuf bisa dicoba. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, sekali lagi coba. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Masya Allah bagus ya. Ah Imam terakhir silakan. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Oke, sekali lagi. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Oke, Masya Allah dan bagus ya. Dan juga saya lihat ada perbaikan dalam tempo ya. Sekarang sudah lebih teratur. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu untuk H ya. Apa makhraj dari tenggorokan bagian tengah sudah kita bahas. Ain dan H. Kemudian kita lanjut naik ke tenggorokan bagian atas ya, bagian yang paling dekat dengan rongga mulut. Yaitu darinya keluar huruf ghain dan kha ya. Ghain dan kha. Dan untuk ghain dan kha ini memang dia getarannya itu lebih terasa ya, bahkan dari segi suara pun terdengar gitu. Gho, 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 oke. Tapi jangan sampai kita apa namanya melibatkan dahak di situ, ya. Jangan kita sampai apa nunggu dahak gitu biar licin ya. Kemudian digeterin ya, dengan sengaja digetarkan. Itu nanti akan berubah makhrajnya itu, ya kurang tepat. Misalnya yang salah nih, gimana ya? Nah itu salah. Ya. Jadi kayak menyengajakan di sini tuh dikumpulkan lendirnya dulu, ya. Kemudian baru dilafalkan huruf ghoinnya ini. Dan ini adalah kesalahan. Oke, jadi dia bisa dibaca walaupun tenggorokan lagi kering gitu ya. Bisa dibaca dengan sesuai dari makhrajnya. Lo, lo, ya, lo. Dan kalau di bahasa Indonesia, ghoin ini dia tidak hanya G, ya, tidak hanya G saja, tapi ada H-nya, GH gitu. Lo, ya, lo. Jadi G tapi dalam bentuk yang lebih tipis, seperti itu. Ya. Kemudian huruf kho ini dia setelah huruf ghoin, ya, makhrajnya sama-sama dari tenggorokan bagian atas dan dia lebih tipis dibandingkan ghoin. Oke. Maka getarannya pun terasa lebih halus. Ya. Kho, kho, bukan kho. Nah, itu tebal banget ya. Itu malah melibatkan dahak di situ. Kho, salah. Tapi kho, kho, ya. Kho tipis. Kita huruf ghoin dulu, kita bahas. Ketika fathah, lo, ya, lo, dia tidak meng-o, ya, walaupun dia memang apa seperti o gitu ya, go gitu, tapi dia jangan terlalu meng-o mulut kita antara a dan o,
Ro, ya, ro, jangan ro, atau enggak terlalu fathah ya, karena dia fathah kemudian kita buka lebar-lebar. Ro, salah juga. Ya, tapi antara a dan o di situ. Ro, itu fathah. Kemudian kasroh seperti biasa ditarik ke bawah. Ri, ri. Kemudian ketika dhamma, ru, apa? Ru, ya, ru. Dan ketika sukun, misalnya dia jangan terlalu diperjelas juga getarannya. Al, 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 ya, getarannya halus saja. Al, dan dia lebih tertahan, ya, jangan al, getarnya kedengeran gitu, jangan sampai seperti itu. Oke, kita contoh dalam ayat Al-Quran di surah Al-Fatihah aja. Ghairil maghdubi alaihim, ya, gha dan maghdu, ada dua, ya, ada dua huruf ghain di sini dengan berbeda harokat. Yang pertama fathah, yang kedua sukun. Ghairil maghdubi alaihim. Saya ulangi sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, hati-hati ainnya juga diperjelas. Sudah kita bahas juga karena ya berbeda dengan hamzah. Kemudian haknya di sini juga pun ada alaihim. Jangan pakai hak kecil. Ya. Silakan Ahasad bisa dicoba. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Coba ghain tunggalnya gha. Ghairil Ghain fathah aja. Gha coba. gha Sekali lagi. gha gha Apa? Bisa dicoba lagi? gha Lebih apa ya? Lebih halus ya. G-nya itu lebih halus lagi. Gha. gha gha Coba dalam apa? Harokat kasroh. Ri. Ri. Nah, masih haknya kurang terasa ya. GH kan. Haknya ini masih kurang terasa. Ri. Jadi kurang halus gitu. Ri. Ya, lebih mendekati, bagus. Ya, seperti itu. Yang tadi sebelumnya, yang terakhir masalah lagi tuh. Ya, ya, itu seperti itu. Yang terakhir, bagus. Ya, enggak, gimana ya? Bingung juga. Oke. Jadi, apa intinya? Ghain itu dia lebih tipis dibanding G yang kita tahu, gitu aja. Kayak simpelnya. Oke. G ini oke. Go ya, go jadi go. Oke. Enggak apa misalnya sebelumnya tuh kita latihannya dengan menggetarkan secara jelas pun gak apa misalnya untuk latihan. Awalnya gitu ya. Go. Untuk latihan gak apa seperti itu dulu. Oke, ini untuk mempermudah saja. Kemudian getarannya kita kurangi, getarannya kita haluskan, maka itulah ghain ya. Awalnya gho. Kemudian kita kurangi gho. Kemudian kita haluskan gho. Oke, seperti itu. Mungkin bisa dicoba sekali lagi gho. Ya, masih apa? Kurang getarannya. Oke. Mungkin coba sekali lagi di ayat tadi ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, tadi ketika keadaan sukun lebih bagus ya ghainnya. Cuman jangan kita putus. Maghdubi, jangan seperti itu. Tapi maghdubi ya. Maghdubi. Ya, seperti itu. Bagus.
Ya, hanya saja tadi ketika berharokat, fathah, kasrah, dan dhamma lebih perlu latihan lagi untuk ini. Oke. Silakan Haris, selanjutnya bisa coba. Ghairil maghdubi alaihim. Ketika fathah ini sudah oke, kemudian ketika sukun, ya lebih lamain lagi. Ya, dan sambung itu. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, dan posisi mulut jangan terlalu tertutup, ya. Pas fathah, gho. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, ketika sukun ya masih terlalu sebentar, oke, terlalu sesaat. Maghdu. Ghairil maghdubi alaihim. Yang terakhir bagus, masya Allah. Bisa dicoba lagi, ya, dengan keadaan seperti tadi. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, sudah bagus ya, masya Allah. Jadi ambil yang keadaan terakhir tadi, oke? Keadaan yang terakhir tadi sudah bagus. Akhi Yusuf, silakan. Ghairil maghdubi alaihim. Oke, masih terlalu ya ketika fathahnya ini. Dia lebih terbuka lagi, coba. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, lo, coba. Gho. Ya, jangan di lo. Gho. Ya, jangan lo. Jangan ditarik ke depan. Itu tadi terasa tarikannya terlihat gitu. Ya, coba lihat sini kita pegang biar biar membatasi ya. Lo. Gho. Ya, itu masih ke depan tuh. Ya, kerasa kan? Gho. Ada yang maju. Lo. Gho. Ya, kalau saya dulu belajarnya gini, di seperti ini, kemudian jangan sampai ke depan. Jangan ini salah. Tapi lo, ya, nggak ada yang depan. Lo, Gho. dinaikkan lagi biar kelihatan mulutnya. Ya, Gho. Gho. ya. Jadi memang pelafalannya itu seperti tapi jangan di-o-kan. Jangan juga terlalu di-a-kan. Oke, antara kedua itu. Coba dimiringin biar kelihatan maju atau enggaknya. Ya, seperti ini. Lo, ya, dia tidak maju. Mulutnya, bibirnya tidak maju. Lo, bukan salah. Oke. Sekali lagi, Yusuf, silakan. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, ketika mag itu juga ada seakan-akan ada kolok-kolok di situ. Ada g-nya dikit. Itu salah. Ya. Huruf ghain bukan huruf qalqalah. Jadi dia tanpa pantulan. Maghdubi. Oke, silakan. Coba lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Tadi fathahnya sudah bagus ya, tapi pas sukunnya malah jadi kepleset di situ. Coba sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Oke, sudah lebih baik ya. Yang terakhir tadi. Tapi untuk sukunnya itu kita perlu ya tadi agak lamain. Jangan langsung beralih ke huruf setelahnya. Oke. Itu untuk catatannya. Tapi overall sudah bagus, insya Allah. Silakan terakhir Imam bisa dicoba. Ghairil maghdubi alaihim. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Ini masih belum terlalu kerasa go-nya itu. Oke, getarannya masih kurang. Ghairil maghdubi alaihim. Coba
Ya, Mal- maghbu. Maghdubi. Ya, dia sampai bisa dipanjangkan ya. Maghdubi. Maghdubi. Ya, sedikit lagi coba. Maghdubi. Tapi tanpa putusan di situ, tanpa jeda. Maghdubi. Maghdubi. Oke, kita coba ghairil maghdub. Ghairil maghdubi alaihim. Malah kembali lagi seperti sebelumnya. Maaf ini. Oke. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, berarti latihan lagi ya untuk yang sukunnya ini. Ketika sukun, dia memang getarannya itu tipis. Tapi jangan sampai saking tipisnya kita hilangkan getarannya itu. Hanya ke entah itu hanya G-nya saja atau malah hanya ditahan saja tanpa getaran. Oke. Tetap kasih dia getaran walaupun getarannya memang getaran halus. Ghairil maghdubi ya. Jadi yang lain juga untuk latihannya itu bisa benarnya itu kalau ketika kita sukunkan dia bisa ditahan. Oke. Mau ya, bisa seperti itu. Mau bukan mau ya. Itu langsung tertahan tuh. Langsung terpaus ya. Mag itu kayak G biasa kalau seperti itu. Atau getarnya hilang karena terlalu halus gitu. Magdubi, magdubi itu malah hilang karakter goynya itu. G-nya malah hilang ya. Kebanyakan nya gitu. Ya. Jadi itu untuk koreksian ya untuk huruf ghain kita kasih dia getaran tapi getarannya kita perhalus di situ. Lanjut kita ke huruf terakhir ya dari makhraj tenggorokan al-halq yaitu tenggorokan bagian atas setelah ghain ada huruf kho ya. Kho. Kho. Dia sama-sama dari tenggorokan bagian atas, sama-sama bervokal o tapi dia juga enggak terlalu di-o-kan kondisi mulutnya. Ya. Sama, tidak terlalu di-o-kan, tidak juga terlalu di-a-kan. Antara kedua itu. Kho ya, dengan getaran. Kho, kho, kho. Kemudian kasroh khi, khi, khi. Dhammah khu, khu, khu. Kalau ini lebih jelas ya getarannya. Kemudian ketika sukun ah, ah, ah. Oke. Terasa getarannya itu lebih jelas dibandingkan ghain. Oke. Kita langsung coba aplikasikan dalam ayat Al-Qur'an. Contohnya di surah apa ini? Di surah An-Nazi'at, oke. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Sekalian latihan hamzah, ha dan ain di sini. Oke. Akhraja ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ini karena banyak huruf-huruf tenggorokannya, jadi memang ngap ya, ngap lebih pendek suaranya jadi. Oke, sekali lagi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Oke, bisa ambil latihan dulu. A-nya perjelas ya, jangan lupa. Ya dari tenggorokan bagian bawah, kemudian baru beralih ke tenggorokan bagian atas. Kho. Akhraja. Oke, silakan Ahasab. Jadi coba. Akhraja min ma'aha wa mar'aha. Oke, ini H-nya dipanjangkan ya. Akhraja minha
aha wa mar'aha. Oke, bisa diulang? Akhraja min ma'aha wa mar'aha. Oke, enggak apa, sepertinya memang belum hafal ya. Tapi tadi saya fokus di kho-nya itu sudah bagus ya. Masya Allah. Kita fokus di kho-nya kan ya. Kho dan hamzah dan apa? Ha, ain juga tadi sudah bagus, Masya Allah. Silakan lanjutnya, Haris bisa dicoba. أخرج منها ماءها ومرعاها Oke, sekali lagi. أخرج منها ماءها ومرعاها. Oke, kho-nya udah bagus. Tapi tadi A-nya jangan kepanjangan. Aha, 2 harakat saja. Oke. Dan tadi ini apa? Untuk kho ini ya, untuk semuanya juga ini dia jangan tebal ya. Walaupun dia memang terasa getaran gitu, tapi bukan berarti dia adalah huruf yang tebal. Ya, jangan kita oke. Sama seperti ghoin ya, jangan terlalu ditekankan getarannya itu. Ya. Tadi Akhir sudah bagus, Masya Allah. Lanjut, Akh Yusuf silakan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, kurang bergetar kho-nya itu. Coba lagi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, coba kho. Kho. Ya, bagus. Oke. Sekarang coba akhraja min hama. Diperjelas lagi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Oke, sudah bagus. Tinggal dikonsistenkan saja. Ya, getarannya lebih dikondisikan lagi, distabilkan. Oke. Itu sudah bagus, Masya Allah. Yang terakhir tadi, Akh Imam, silakan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Oke, jangan terlalu terburu-buru. Kok-nya dikasih panjang dulu sedikit. Silakan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Oke, sudah bagus ya tadi kho-nya. Coba sekali lagi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Yang terakhir malah berkurang lagi. Yang kedua tadi bagus. Ya. Akhraja, dia kasih panjang dulu. Coba. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Oke, enggak apa. Ya. Tinggal tadi sama, berarti istiqomah ya. Tinggal dikonsistenkan lagi untuk pelafalannya, terkhusus ketika keadaan sukun ya. Karena setiap huruf yang keadaan sukun, maka dia dibaca bukan dibaca, akan keluar sifat-sifatnya itu. Yang misalnya sifatnya qalqalah, maka akan dipantulkan ketika sukun. Yang sifatnya hamas, maka akan keluar percikan nafasnya ketika dia sukun. Nanti kemudian ada sifat-sifat yang lainnya akan lebih jelas ketika pelafalannya adalah sukun harokatnya. Oke, maka kita pun harus berusaha memperjelas huruf tersebut dari makhrajnya, kemudian memperjelas sifatnya juga. Itu dia. Oke, pelajaran hari ini hanya mengulang pelajaran kemarin ya, dengan praktek itu tambahannya. Jadi kita ulang sedikit. Al-halqu atau tenggorokan terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang paling bawah kita namakan aqsal halqu ya. Aqsal halqi. Aqsal halq, tenggorokan bagian bawah, darinya keluar huruf hamzah dan kemudian ha. Kemudian bagian kedua, tenggorokan bagian tengah,
darinya keluar 2 huruf juga, ain kemudian ha. Dan tenggorokan bagian yang ketiga, tenggorokan bagian atas kita namakan adnal halq, itu darinya keluar huruf ghain kemudian kha. Ya, ghain kemudian kha. Itu dia. Maka kita sudah ambil berarti makhrajnya 6 ya untuk sekarang. Kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga makhraj dari al-jauf yang 3 huruf mad. Berarti total kita sudah ambil 9 makhrajul huruf ya. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita terutama dalam menuntut ilmu. Amin. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau masukan dan saran? Dipersilakan. Apakah ada? Nggak ada? Ya sudah. Jika sudah ada, saya harap dilatih kembali. Kemudian tadi koreksi-koreksiannya tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk semua yang mendengarkan juga. Harap diperbaiki dan terus dilatih, ya. Karena segala sesuatu itu butuh latihan dan dirutinkan. Ya, tidak hanya sekedar pernah bisa, pernah berhasil, tapi juga biar selalu berhasil dan terus berhasil, terus bisa. Okay? Maka oleh karena itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Oke. Wa iyyakum. Saya izin keluar.